Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau membahas kasus seorang anak ya yang sangat keras hatinya, bahkan sampai orang tuanya pun kalah sama dia. Nah oke teman-teman, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Oke baik, seperti biasa Mbak Eka akan merahasiakan identitas anak ini untuk tujuan kode etik ya. Nah teman-teman, anak ini berusia sekitar 6 tahun ya, masih TK. Nah, laki-laki dan ini juga anak pertama setelah penantian panjang dari orang tuanya ya. Orang tuanya udah menikah sekitar 10-15 tahun. Nah, teman-teman semua, secara psikologis anak ini memang mengalami gangguan tertentu yang baiknya nggak bisa bilang ya. Nah, ini memang ada gangguan yang sifatnya genetik dari orang tua. Oke teman-teman, nah sekarang kita lihat perilakunya di sekolah pada saat anak ini dibawa ke Mbak Eka ya, dibawa untuk konsultasi. Nah, di awal orang tuanya ini mengatakan bahwa kesulitan menangani anaknya juga suka begadang, terpapar gadget teman-teman ya. Kemudian nggak bisa dikasih tahu kalau minta apa-apa harus saat itu juga, dan kalau malam sering begadang, terutama kalau baterai HP-nya habis dan dia harus ngecas, itu dia akan bangunin orang tuanya untuk teman-teman. Nah tapi yang lebih parah, anak ini suka banget mukul, nendang, gigit ya. Terus juga buang barang-barang, kalau dia marah banting piring, banting gelas dan lain sebagainya. Nah pada awalnya Mbak Eka berpikir bahwa mungkin dia melihat modeling dari orang tuanya. Nah maka pada hari yang lain Mbak Eka undanglah si bapak. Jadi awalnya cuma ibunya yang datang ya. Nah oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi setelah si bapak datang bersama ibu dan anak ini ya, mereka melihat sekilas, memang dari pandangan matanya fokusnya udah kurang oke. Kalau diajak ngomong nggak mau jawab ya, dan memang dia cuma HP aja. Bahkan pada saat konsultasi dia minta HP ke ibunya, HP. Ibunya bilang nanti ya. Wah langsung ditarik dari tas ibunya, set, dia buka sendiri. Tethering. Wah, mereka udah ngeliat. Oke, nah ini memang panjang banget yang harus dilakukan ya. Dan maka si orang tua ini pun mulailah bercerita. Jadi anak ini dibawa sama bapaknya keluar. Karena mereka khawatir anak-anak seperti ini biasanya punya pendengaran yang sangat tajam. Jangan sampai nanti dia pulang dari konsultasi bapak ibunya dipukulin lagi ya, gara-gara dia ngerasa kok aku diaduin sama orang lain yang tidak dikenal ya. Nah maka si anak ini mereka minta bapaknya bawa keluar. Nah ternyata benar teman-teman. Setelah kita runtut, kita lihat permasalahannya dan lain sebagainya. Nah ternyata memang karena orang tuanya ini berlatar belakang, ya sekali lagi mohon maaf ya, bukan mengecilkan, tapi dalam kasus kali ini berlatar belakang SD. Jadi orang tuanya dulunya pada nggak lulus SD, sehingga nggak tahu apa yang benar buat anak, apa yang salah buat anak, bahkan perkembangan zaman pun dia nggak tahu. Jadi cuma tahunya kerja begitu ya. Nah karena dia ngeliat anak tetangga itu dikasih HP, anak tetangga dikasih gadget, nah maka dia juga kayak ngerasa jangan sampai nih anakku jadi minder karena nggak punya gadget dan lain sebagainya, maka diberikanlah gadget. Alhasil yang pertama, anak ini mengalami speech delay atau gangguan bicara. Karena apa? Karena bahasa yang pertama atau paling sering dia dengar itu adalah bahasa dari gadgetnya, entah itu dari YouTube atau tontonan-tontonan lain teman-teman ya. Nah maka dia mengalami gangguan speech delay ditambah gangguan pemusatan perhatian yang membuat si anak ini secara emosional jadi semakin tidak baik-baik aja. Ditambah tadi di awal mereka sudah mengatakan bahwa dia ada genetik atau turunan teman-teman ya. Nah gak cukup sampai di situ, di sekolah pun anak ini juga sering bikin onar teman-teman. Jadi gak nyambung kalau diajak ngomong secara dua arah itu gak nyambung. Nah teman-temannya kesel ya, gurunya juga kesel dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan konflik. Nah maka pada saat ini si anak jadi kayak dianggap pupuk bawang gitu, atau anak yang ya udahlah yang penting masuk, daripada dia juga bikin masalah terus, dibiarin aja. Nah kondisi ini semakin memperburuk kondisi. Oke baik, nah setelah dilakukan konsultasi beberapa kali, pada akhirnya si orang tua ini menyerah teman-teman. Karena apa? Ngerasa nggak tega untuk melakukan kesepakatan yang sudah mereka sepakati dengan orang tua di awal. Kemudian juga ngerasa kalau misalnya ini dilarang, nanti di rumah tambah kacau mereka. Dia ini meskipun masih kecil, masih 6 tahun, tapi tenaganya tuh bisa kayak setara anak SMP mungkin, atau mungkin anak SD kelas 5, kelas 6 ya.
Kalau mukul bener-bener mukul, banting bener-bener banting sampai dia bisa ngangkat kursi sofa. Nah, jadi memang energinya berlebih ya. Tapi sekali lagi Mbak Eka bukan membahas hal mistis ya, bukan. Karena memang ada gangguan-gangguan tertentu yang menyebabkan energi tubuh si anak ini jadi berlebih. Nah, karena orang tuanya udah takut, karena orang tuanya nggak bisa, ngerasa tidak bisa menjalankan kesepakatan, akhirnya dia pamit ke Mbak Eka bahwa ya udahlah Mbak, kita terima aja apa yang terjadi sama anak kita. Nah, teman-teman, stop sampai di situ. Mari kita bahas kasus ini. Oke, baik teman-teman semua. Nah, terlepas dari ini permasalahan genetik atau tidak, karena kalau memang genetik itu kita perlu melakukan farmakoterapi ya, atau pengobatan ke dokter anak misalnya, yang itu mungkin bisa saja dirujuk ke dokter-dokter spesialis yang lain ya. Nah, namun yang mau Mbak Eka komentarin di sini adalah terkait dengan sikap orang tuanya. Nah, terkadang teman-teman, kalau kita tidak menutup mata ya, kita pasti bisa melihat orang lain, wah kok pola asuhnya begitu amat ya ke anak, sampai selonggar itu, sepermisif itu, sampai si anak ini ngerasa punya power atas orang tuanya, bahkan atas rumahnya teman-teman. Nah, perlu Mbak Eka ingatkan bahwa semakin orang tua itu tidak bisa menerapkan aturan yang konsisten ya, maka si anak ini akan semakin merasa bahwa dia bisa bebas melakukan apapun dan melakukan apa aja. Nah, yang perlu disadari, orang dewasa atau orang tua itu akan semakin tua teman-teman, dan semakin tidak berdaya ya. Semakin kita gede kan bukan kita semakin kuat ya, tapi kita nanti pada akhirnya ada di titik puncak yang kita memang fit banget dan oke. Kemudian kita juga semakin lama akan melemah dan sampai gak berdaya ya. Kita bisa ngelihat kakek nenek mungkin yang sudah renta-renta. Nah, ini yang mau Mbak Eka sampaikan. Bukan Mbak Eka melarang orang tua sayang sama anak atau orang tua peduli sama anak, namun gak ada salahnya apabila kita memiliki anak, kita terapkan aturan secara tegas. Meskipun kita merasa bahwa kasihan Mbak Eka ini udah 10 tahun lebih gak punya anak, dan pada saat berdoa sama Allah, sama Tuhan, mau dikasih anak kayak apapun akan saya terima, akan dia terima. Nah, tapi permasalahannya, misalnya ya, Allah memberikan anak yang dalam kondisi fisik, kondisi tubuh itu utuh atau tidak cacat. Nah, tapi terkadang orang tualah yang menyebabkan si anak ini menjadi banyak memiliki hambatan atau kekurangan. Kenapa? Si anak tidak benar-benar dikenalkan kebutuhan tumbuh kembangnya ya, PR usia tumbuh kembangnya dalam masa fase tumbuh kembang. Nah, jangan sampai semakin anak ini besar, orang tua akan semakin kewalahan, dan anak-anak yang sejak kecil sudah memiliki kecenderungan perilaku membangkang, menentang ya, melakukan tindakan kekerasan, di usia remaja bahkan di usia dewasa ini bisa memiliki kemungkinan yang besar untuk berkasus kriminal teman-teman. Nah, maka itulah pentingnya mengajarkan anak sejak dini kontrol diri dan belajar bersama-sama untuk mengendalikan diri serta berkomunikasi dua arah dengan orang-orang di sekitar. Supaya apa? Supaya si anak ini juga tidak merasa cemas dan tidak memunculkan defense mekanisme diri yang berlebihan hingga membuat onar dalam tanda petik yang akan menyusahkan dirinya sendiri dan orang tua. Nah, oke teman sekalian, menarik banget ya. Nah, semoga ada hal positif yang bisa diambil dari kisah perjalanan anak ini. Kemudian juga ada hal-hal yang mungkin bisa kita lihat dan jangan diulang kepada kehidupan kita terkait dengan pola pengasuhan yang keliru ya. Tetap semua orang, setiap anak itu butuh batasan dan butuh aturan. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah memilih konten ini dan nyimak konten ini sampai selesai. Mereka ucapkan sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa share ke sosial media yang teman-teman gunakan. Oke, mereka titip salam kepada orang-orang tersayang di sekitar kalian, dan sampai jumpa lagi pada konten-konten yang lain ya. Dadah.